Teman-teman, untuk video kali ini saya ingin memberikan penjelasan bagi teman-teman yang sudah membeli bibit, yang sekarang udah mulai tanam, yang sekarang udah mulai tumbuh, bapak-bapak, ibu yang di grup BRI Link Serang Banten, Cilegon. Saya bikinkan video khusus ini untuk dalam pembentukan cabangnya, yaitu dari mulai batang primer, sekunder, dan tersier. Jadi untuk penanaman anggur, dari pertama ini adalah batang utama, batang primer. Udah kita kasih tiang, kita luruskan ke atas karena ini mau pembentukannya sistem para-para, kebanyakan mau sistem para-para, jadi kita luruskan aja ke atas batang primernya. Ini batang primer, lurus terus ke atas. Kalau sudah nyampe ke para-para ya, mulai ke atas udah sampai ke para-para, tinggal kita belokkan saja untuk mempercepat pertumbuhan, tidak usah dipotong. Kita belokkan saja menjadi batang sekunder. Setelah terbentuk dari batang sekunder itu, biarkan saja tumbuh si tunas airnya itu. Biarkan tumbuh semua kanan kiri, biarkan tumbuh terus. Dan nanti kita mau kasih contoh yang sudah jadi. Ini adalah yang baru tumbuh. Ini adalah pembentukan sekunder, batang sekundernya dan batang tersiernya. Jadi yang kita bentuk dari batang tersier itu adalah dari tunas air untuk mempercepat pertumbuhan, untuk mempercepat agar kita anggurnya cepat berbuah. Kita bentuk tersiernya dari tunas air. Nah, seperti ini. Ini contohnya, ini adalah tunas air ini yang kita tumbuhkan untuk tersiernya. Nah, ini memang masih baru tumbuh nih, masih panjang. Jadi nanti kalau sudah kira rasa cukup atau sampai para-para kita udah mencukupi atau habis, kita mau 2 meter atau 3 meter tergantung kita para-para, udah kita ujungnya kita potong. Ujungnya ini kita potong, kita batasi, dan kita tinggal menumbuhkan tersiernya. Tersiernya kita tumbuhkan biar panjang, biar besar. Ya, seperti ini. Ini contoh yang masih kecil nih ya, tanaman kita yang masih kecil. Jadi yang kita rawat adalah tunas air ya, tunas air untuk menumbuhkan batang tersiernya. Nanti ini untuk pembuahan nih, batang pembuahannya. Kita nanti bentuk cabang. Ini kan ada yang ke kanan, yang ada yang satunya yang ke kiri. Kita biarkan tumbuh ini dua-duanya ya, kanan kiri biarin tumbuh. Nanti yang igor yang kita rawat, biasanya ada yang igor yang cepat besar, itu kita rawat. Kalau yang kecil tumbuhnya kurang maksimal, udah dibiarin aja, nanti kita buang. Dan untuk yang di batang primer ini kita bisa tumbuhkan tunas airnya, tidak masalah tumbuh tunas air. Nanti ini bisa untuk entres. Ini adalah tunas air nih ya yang tumbuh. Nanti kita bisa ambil buat entres untuk bibit, atau kita buang semua waktu di pembentukan batang primernya ini, batang utamanya kita mau buang juga nggak apa-apa untuk mempercepat pertumbuhan. Untuk mempercepat pertumbuhan kita buang tunas airnya, tapi ini untuk tunas air nih saya tumbuhkan karena nanti kita mau butuh buat entres ya, untuk bibitan, maka tunas airnya saya biarkan tumbuh
Ya, ini contoh yang masih bibit yang kecil. Nanti saya kasih lihat untuk pembentukan bibit yang lebih besar lagi. Ya, ini teman-teman, saya kasih contoh tanaman yang sudah mulai terbentuk batang tersiernya. Ini adalah batang sekundernya. Ini batang sekundernya, dan ini tersier yang sudah mulai terbentuk. Ini contoh tanamannya. Jadi batang tunas air tadi yang sudah tumbuh kita rawat ya, seperti ini. Kita rawat yang igor. Ini kalau yang sebelah sini nih kosong-kosong nih, kayaknya tadinya nggak igor ini tadinya, jadi kalah dia, pertumbuhannya kalah, jadi akhirnya dibuang sama saya. Nah, ditumbuhkan ini lagi, ini yang igor. Ini ada kosong, ini juga mungkin dia nggak tumbuh dengan baik. Nah, ini kita rawat yang besar-besar, yang tumbuhnya igor. Ya, ini contohnya. Kalau sudah terbentuk tersiernya, kita bentuk ya seperti tadi. Nah, ini lumayan cukup panjang ini. Ini emang saya bentuk seperti tulang ikan, tapi nggak sempurna ini. Ya, nggak sempurna bentuknya. Ini kita lumayan cukup panjang, ada sekitar 3 meter lebih batang sekundernya. Ya, ini tersiernya cukup banyak. Yang cabang yang ke kanan ke kiri ini adalah tersier ya, yang kita bentuk, yang nanti batang untuk pembuahan nih. Ini batang nanti untuk pembuahan. Jadi kalau kita sudah tumbuh seperti ini ya, contohnya aja terus ya. Ini udah nyampe habis, para kita sudah habis. Ujungnya ini dipotong nih ujungnya ya. Ujungnya itu saya potong untuk dibatasi, karena emang udah para udah habis. Lumayan nih, 3 meter setengah lebih lah, kayaknya 3 meter lebih. Nah, ini tersiernya, ya, kita bentuk ke kanan dan ke kiri tersiernya. Kalau memang sudah tumbuh tersier ini, jangan dilewatkan ya, ujung tetap kita batasi. Nih seperti ini kita batasi. Kita bikin mau 16 mata atau 20 mata nggak masalah ya. Ujungnya kita batasi, misalnya kita mau 20 mata, 20 mata, atau 16 mata, kita batasi ujungnya, kita potes. Dan tunas air yang mulai dari batang primer ini kita buang aja nih. Tunas airnya kita buang 10 mata, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 apa 10 lah, ini belum dibuang semua ya, ini masih kecil, saya biarin ya. Kita biarkan tumbuh. Si tunas airnya ini kita buang karena ini masih kecil-kecil, nggak belum dibuang ya. Ini contoh yang sebelah sini. Contoh yang sebelah sini. Agak, nah seperti ini ya. Ini kemarin nggak terawat ya nih. Ini kita buang si tunas airnya. Tunas airnya mau 9 atau 10 mata ya. Karena ini kemarin udah pecah apa ini tunasnya ini. Enggak, ini tunas air. Jadi ini kita batasi si tunas air, biarkan yang di depan yang kita mau 9 mata atau 10 mata kita buang. Setelah itu si tunas air kita batasi mau 1 mata atau 1 daun atau 2 daun, nih 3 daun kita batasi. Semua kita batasi seperti ini tunas airnya ya. Kita potong ujungnya, sisakan 1 daun apa 2 daun semuanya.
untuk apa ini fungsinya? Untuk membatasi nutrisi. Nah, untuk disebut Excel break lah gitu ya. Kita stop pertumbuhannya biar batang tersiernya ini besar. Nah, ini kan yang bagian depan nih. Kalau kita misalnya tempatnya luas, para kita luas, bisa kita mau tumbuhkan nih si cabang ini, kita tumbuhkan nih tunas air, kita tumbuhkan lagi, mau 3 atau 4 lagi kita bikin percabangan lagi, nggak apa-apa, bisa. Bahkan kalau kita bisa rawat lebih banyak cabang, nanti buah akan semakin banyak. Karena ini tempatnya tidak luas, makanya hanya satu. Nih tersiernya nih ya, tersiernya nih satu. Udah nih ujung nggak ditumbuhin lagi. Kalau yang di ninel yang di sebelah rumah itu ninel si tunas air tersier ini, kita tunas airnya ditumbuhkan lagi 3 atau 4 atau 5 ditumbuhkan lagi, saya bentuk percabangan lagi, jadi akhirnya nanti banyak cabang, batang cepat besar, buah banyak. Nah, ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu yang kemarin sudah 2 atau 3 bulan yang lalu beli bibit, sudah mulai pembentukan cabang. Yang 1 bulan mungkin udah mulai tumbuh ke atas ya. Ini contohnya tadi Bapak Ibu yang dari Bliring ya, Serang ya. Ini video khusus ya buat Bapak Ibu yang tanam anggur, yang beli bibit anggur dari saya nih. Dalam pembentukan cabangnya seperti ini lah ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi kita bentuk tersiernya dari tunas air nih ya, dari tunas air kita bentuk nih, yang ke kanan yang ke kiri ya, biarkan tumbuh. Udah kita rawat yang besar, kita rawat, yang enggak igor kita buang, nggak masalah, atau kita biarkan dulu juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu ya seperti tadi, ini contohnya ya. Dalam Excel breaknya ya, jangan lupa daunnya dibatasi untuk mempercepat pertumbuhan si batangnya biar besar. Ini daunnya kurang kerawat nih, banyak yang kena jamur pada hitam-hitam, itu udah mulai kering-kering nih, kena jamur, ini kurang terawat ya. Ini contohnya ya, saya kasih lihat sekali lagi dalam pembentukan cabangnya. Ini mungkin 1 atau 1,5 bulan lagi udah mulai berani pangkas nih. Saya mau tinggal tunggu tersier yang paling ujung. Ini kalau udah kondisinya udah siap pangkas, semuanya akan dipangkas. Oke, terima kasih. Semoga dipahami. Kalau memang masih belum paham, bisa tanya-tanya langsung. Bagaimana bagusnya, bagaimana caranya, silahkan nanti bisa tanya-tanya. Oke, terima kasih untuk video kali ini dalam pembentukan cabang, semoga dipahami.